Assalamualaikum Sobat Football United. Taqabbalallahu minna wa minkum. Happy Eid Mubarak. Selamat Eid Mubarak bagi Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin membahas, jadi ada kabar yang lagi-lagi mengaitkan Manchester United dengan Luis Enrique. Ada beberapa situasi yang berkembang dan lagi-lagi nih mengaitkan nama Luis Enrique dengan Manchester United. Gue akan ke beberapa sumber ya yang mengabarkan hal ini. Ya, ini situasi yang juga berkembang ketika Luis Enrique ditanyakan tentang Manchester United dan dia tertawa ketika itu ditanyakan. Dan ini yang akhirnya bergulir menjadi sebuah pertanyaan ya. Apakah memang ada kontak, apakah memang ada minat terhadap Luis Enrique dari Manchester United, ataupun juga sebaliknya. Walaupun di situasi yang lain juga menyebutkan Luis Enrique ini sedang dalam proses diperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain. Oke. Gua ingin ke situasi ini sebenarnya sudah mulai bergulir ketika misalnya legenda Manchester United Patrice Evra yang mengatakan ya dia memfavoritkan Luis Enrique walaupun dia juga memberikan respect kepada seorang Michael Carrick. Lalu dari Mail Sport mengatakan bahwa klub ini atau Manchester United ya belum melakukan keputusan final terkait dengan posisi permanen manajer dan Luis Enrique tetap berada di daftar teratas, salah satu daftar teratas. Walaupun ada keraguan ya apakah dia akan meninggalkan PSG atau tidak. Karena ada potensi dia bisa saja nih mendapatkan gelar Liga Champions keduanya di PSG. Nah, di sisi lain Manchester United ataupun Ineos disebutkan ya dalam merekrut permanent manager ataupun head coach yang permanen ini juga melihat sisi struktur hubungan dengan head coach dan bagaimana profil dari head coach itu. Termasuk juga dicari yang memiliki pengalaman ya, terutama di kompetisi-kompetisi tinggi, termasuk juga di Champions League, bagaimana bisa mengangkat prestasi Manchester United ketika Manchester United itu nanti akan bertanding di sana. Nah, Luis Enrique dengan kompetensinya ini dinilai memang merupakan sosok yang hampir ideal mungkin menurut gue ya dari beberapa sumber yang gue dapatkan. Sebagai pemain misalnya dia membela 2 klub besar di La Liga. Dia punya pengalaman membela Real Madrid dan juga membela Barcelona. Dan sebagai pemain misalnya dia memenangkan banyak gelar ya bersama dengan Real Madrid dan juga bersama dengan Barcelona. Lalu sebagai manajer pun juga demikian, dia bergelimang gelar, baik itu ketika melatih Barcelona maupun ketika melatih PSG. Bahkan dia juga punya pengalaman melatih di tim nasional La Furia Roja, tim nasional Spanyol, dan berhasil memberikan gelar runner up ya UEFA Nation League di tahun 2020-2021. Artinya dia memang punya kualitas, dia punya sisi adaptasi yang baik di berbagai klub, di berbagai tim, di berbagai struktur organisasi, di berbagai manajemen klub ataupun juga tim yang berbeda-beda karakternya. Dia bisa beradaptasi, dia bisa bekerja sama. Termasuk tentu saja yang saat ini terjadi di PSG, di mana kalau Sobat Football United ingat, PSG sebelum Luis Enrique datang juga banyak bekerja sama dengan nama-nama yang menarik ya, profil-profil besar juga kompetisi sepak bola di Eropa, artinya nama pelatih ataupun manajer dengan ambisi juga yang sangat besar ya. Tapi bagaimana Luis Enrique bisa beradaptasi, bisa fleksibel dalam melakukan kerjasama dengan pihak dari PSG, bahkan ya bisa memberikan kesuksesan. Ini merupakan kompetensi yang menarik. Saat ini memang nama dari Michael Carrick ini sangat
populer dan bisa dikatakan kalau menurut gua ya dari sisi fans ini favorit nomor 1. Ada beberapa alasan, misalnya ya apa yang dilakukan Michael Carrick bersama dengan Manchester United saat ini, itu nomor 1. Lalu nomor 2 juga ya bagaimana status dari Michael Carrick adalah legenda dari klub yang dianggap dia mengerti DNA dari Manchester United. Lalu nomor 3 ya tentu saja dari faktor nomor 1 dan juga nomor 2 itu memberikan semacam kayak optimisme untuk musim depan Manchester United bisa lebih sukses di tangan Michael Carrick dengan melihat faktor pertama maupun faktor kedua tadi ya, gue ulangi lagi. Tapi di sisi lain ya nama dari Luis Enrique ini juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Ada beberapa hal misalnya yang menjadi keraguan ya. Kalau gue ambil dari beberapa komentar, terima kasih Sobat Football United yang menyebutkan bahwa Luis Enrique ini merupakan seorang manajer ataupun head coach yang memiliki karakter. Dan karakter inilah yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa bekerja sama dengan Ineos atau tidak? Karena ada beberapa pendapat yang menyebutkan nampaknya Ineos mencari sosok yang yes man. Iya saja gitu ya. Artinya nurut dengan manajemen. Melihat misalnya apa yang terjadi dengan Ruben Amorim. Kalau gua melihat bahwa kalau Ineos mencari sosok yang yes man saja, ya maka susah menurut gue bagi Manchester United untuk bisa sukses dalam waktu cepat. Kenapa? Gue melihat bahwa ketika misalnya manajemen Manchester United memiliki pandangan yang berbeda dengan head coach, itu adalah hal yang positif. Artinya ada keinginan yang kuat dari dua pihak untuk membawa Manchester United ini lebih berprestasi, lebih maju ke depan. Mungkin dengan adanya perbedaan. Tapi bagaimana perbedaan ini bisa disinergikan, di situ seninya. Di situ justru tantangannya. Bukannya cara menyinergikannya adalah dengan cara head coach nurut-nurut saja dengan manajemen. Tidak demikian. Tapi justru saling menantang. Nah, bagaimana head coach yang kalau dalam struktur organisasi itu di bawah dari director of football ataupun dari manajemen Manchester United bisa memberikan dalam tanda kutip tantangan balik, tentu saja head coach ini harus memiliki kompetensi juga yang kuat, pengetahuan, reputasi, dan juga pembuktian, serta memiliki alasan-alasan teknis ya yang didapat dari misalnya selain pengalaman juga relasi yang luas, sehingga dia bisa memberikan semacam kayak tantangan balik. Yang gua maksud tantangan balik di sini bukan berarti terus ngajak berantem atau seperti apa ya, mengajak berdebat keras-kerasan atau seperti apa, tidak demikian. Tapi justru bisa mengkomunikasikan hal yang berbeda itu tadi bisa dikemas menjadi sesuatu yang justru akhirnya produktif gitu loh. Ngerti kan maksud gue ya? Bukan seperti cara misalnya ya, dari seorang Ruben Amorim yang justru frustrasi, meledak-ledak. Bukan seperti itu. Tapi bukan berarti juga harus nurut-nurut saja. Gue menilai seperti itu sih. Dan dari hal yang gue katakan tadi, dari kompetensi dan juga pengalaman seorang Luis Enrique, bagaimana dia bekerja dengan berbagai manajemen sebelumnya, ya ini menarik gitu loh. Sekali lagi ini menarik ya. Sehingga ya ini menarik. Cuman kalau dibenturkan ataupun dihadapkan dengan sebuah kemungkinan, ini bukan hal yang mungkin terjadi dengan peluang yang besar. Melihat fakta juga PSG menginginkan kerjasama lanjutan. Kabarnya demikian kan dengan Luis Enrique. Apalagi tadi disebutkan salah satu sumber, kalau PSG berhasil mendapatkan Champions League yang kedua ya mungkin Luis Enrique akan lebih memilih bertahan di Paris dibandingkan dia harus pindah lagi. Tapi di sisi lain juga gue melihat Luis Enrique ini adalah seorang karakter yang suka dengan tantangan, terutama kalau melihat rekam jejaknya sebagai manajer ya. Artinya ya dia
dari Barcelona B, dia pindah ke AS Roma, dia pindah negara ya, pindah kompetisi di sana walaupun tidak dalam jangka waktu yang panjang. Lalu dia pindah ke Celta Vigo, lalu dia pindah lagi ke Barcelona, lalu dia menangkap peluang lain di tim nasional Spanyol, dan dia berani menerima tantangan di PSG. Dan tantangan di PSG gue garis bawahi, ini tidak mudah. Di sana pun juga penuh tekanan ya, karena bagaimana pemiliknya sangat ambisius banget tuh, PSG. Nasser Al-Khelaifi ya kan, sangat-sangat ambisi untuk membuat PSG ini bukan hanya berjaya di kompetisi lokal, tapi juga di kompetisi di Eropa ya, di Champions League. Dan dia berhasil bersama dengan Luis Enrique. Dasarnya adalah bagaimana dia bisa tetap membuat PSG ini dominan di Ligue 1. Itu sudah dilakukan bersama dengan Luis Enrique. Bahwasannya musim ini persaingannya ketat, ya itu fakta yang lain. Tapi bagaimana apa yang diraih sebelumnya menurut gue juga menarik begitu ya. Belum lagi bagaimana Luis Enrique ini dari rekam jejak yang tadi gue sebutkan, yang melatih di beberapa klub itu, dia juga menghadapi berbagai pemain dengan karakter yang berbeda-beda. Di PSG dia menghadapi karakter-karakter mahal, egois-egois yang tinggi-tinggi. Bisa dia ramu, bisa dia atur, dan bisa dia kendalikan, dan bisa membuat karakter-karakter itu tadi mengimplementasikan apa yang dia ingin kembangkan di atas lapangan. Ini merupakan sebuah skill ataupun juga karakter yang luar biasa sih sebagai sosok manajer. Tapi sekali lagi, Sobat Football Athlete, bagaimana nih kabar ini ya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.